Memungut sampah dan kemudian mendaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Langkah ini menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Ya, inilah yang dilakukan seorang anak di Bali. Tak hanya mendaur ulang sampah yang diubah menjadi karya seni, dijual untuk membantu pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Simak selengkapnya dalam Sosok. Baru 12 tahun usianya, namun kepedulian dan aksinya untuk lingkungan luar biasa. Inilah kisah inspiratif Joseph Arjuna Wijaya, seorang anak yang mengumpulkan dan mendaur ulang sampah. Bermula dari keprihatinan ketika Joseph Arjuna Wijaya melihat realitas lingkungan di sekitarnya. Bali, destinasi wisata utama Indonesia, tidak luput dari permasalahan ini. Pantai-pantai indah ternoda oleh tumpukan sampah dan lingkungan terancam oleh polusi. Di mana-mana ada sampah plastik. Itu bikin aku sedih, dan juga itu kalau orang buang sampah sembarangan kayak orang lokal, itu kan orang luar kesini lihat nanti nyalahin kita karena Indonesia kotor, karena banyak sampahnya. Tapi itu plastik pertama kali itu dibikin sama orang Eropa atau orang dari luar negeri. Habis itu dibawa ke sini. Saat pandemi COVID-19 melanda, Joseph memulai perjalanannya. Bermain dengan teman-teman dari berbagai daerah, dia mulai memungut sampah dan mendaur ulangnya. Awalnya aku mulai itu dulu aku main deket sini sama temen lokalku. Tuh cari ya botol plastik, tembaga gitu. Habis itu kita kumpul banyak, nanti dijual ke tempat-tempat deket sini. Dan mereka setengahnya mereka pakai untuk mereka sendiri, untuk tabung atau beli jajan gitu. Lagi setengahnya mereka kasih ke mama sama bapaknya. Dengan dukungan orang tua, Joseph mendirikan Joseph Recycling, sebuah inisiatif yang mengubah sampah menjadi berbagai jenis barang. Namanya anak kan nggak bisa dimanipulasi nih, nggak bisa disetting ya. Kalau disetting kan udah kelihatan ya. Tapi nggak, dia memang real murni, memang kemauannya dia kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua cuma support aja sih ya, jadi support aja. Kalau dia maunya kayak gitu ya silahkan gitu. Kalau selagi itu masih bagus buat dia dan buat yang lainnya ya silahkan gitu. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, ia mengumpulkan sampah di sekitar rumahnya. Lantas dengan peralatan sederhana, ia mendaur ulang sampah menjadi karya yang bernilai. Praktek daur ulang sampahnya semakin meluas. Joseph mendistribusikan tempat sampah khusus ke 50 villa di wilayah Berawa, Canggu, Umalas, dan Pererenan. Sekarang itu 200 lebih member. Kalau membernya mereka bayarin aku untuk aku pick up sampah-sampah daur ulang dari rumahnya mereka, dan aku taruh tempat sampah daur ulang di rumahnya mereka. Setiap minggu aku ambil dari rumahnya mereka. Saya bantu Joseph di sini untuk pengambilan milah itu kira-kira sudah hampir 3 tahun lah, Pak. Tugas pokok saya mengambil untuk recycling ke rumah-rumah. Namun Joseph tidak berhenti pada proses daur ulang. Setiap sen yang dia hasilkan dari penjualan hasil daur ulangnya dialokasikan untuk satu tujuan mulia: membantu anak-anak kurang beruntung mengenyam pendidikan. Paling utama ya kami sebagai pengurus sangat merasa terbantu. Dan anak-anak karena sudah mengenal Joseph sudah lama ya, sehingga mereka merasa ada teman yang mensupport gitu ya. Tetapi setelah 3 tahun berjalan ini, kami menjadi lebih harmonis karena sudah ada yang membantu dari Joseph. Dengan biaya sekitar 400.000 per tahun untuk setiap anak, Joseph telah membantu lebih dari 20 anak.
sebagian besar dari sebuah panti asuhan yang sering ia kunjungi. Kini jumlahnya telah berkembang menjadi 60 siswa yang menerima bantuan biaya pendidikan setiap tahunnya. I fully support what Joseph Recycling does because one, it brings awareness to the young community and education is key. Many adults know like how to perhaps reduce rubbish or to reuse, replant. But if we can educate the next generation, then we can be quicker. Joseph tidak berhenti pada apa yang sudah dicapai. Dia aktif di ruang publik, sering membuka stand di festival lingkungan, dan berbagi fakta menarik tentang lingkungan. Setiap hari Minggu, Joseph membuka stand di La Brisa Sunday Market, memamerkan hasil karyanya. I think it's just really important to support recycling initiatives, and it's some cool products, some fun things to have around the house, and a constant reminder of how important it is to look after our environment and think of creative solutions to these big problems we're facing right now. Sebagai seorang anak yang memiliki disleksia, Joseph membuktikan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk membuat perubahan. Joseph ini kan maaf ya, dia itu anak berkebutuhan khusus, jadi dia itu ada disleksia. Jadi dia itu untuk belajar sekolah formal itu agak susah karena dia itu kena ada disleksia. Salah satunya dia itu susah untuk baca tulis. Nah, akhirnya kita dulu sudah berusaha untuk dia sekolah formal dan semuanya itu tetap aja nggak bisa, dan akhirnya kita putuskan ya sudah, kamu mau nggak homeschooling gitu. Kisah Joseph adalah pengingat sederhana. Perubahan nyata dimulai dari tindakan kecil. Dalam usia yang masih belia, Joseph telah membuktikan bahwa kepedulian, kreativitas, dan tekad dapat mengubah sampah menjadi harapan dan mimpi menjadi kenyataan. Aku mau bikin sekolah sama klinik, orang cuma harus bayar pakai sampah daur ulang yang plastik, sampah plastik yang bisa didaur ulang. Habis itu yang kurang mampu bisa bawa gitu. Dan untuk kliniknya konsepnya sama. Siapapun bisa menjadi pelopor perubahan. Usia bukanlah pembatas untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Aku harap pemerintah tutup pabrik sekali pakai, karena itu orang pakai sekali, habis itu dibuang. Tapi kalau plastik yang dipakai berapa kali, kayak untuk motor, untuk sesuatu untuk bikin rumah atau untuk mobil atau kayak gitu, kita butuh.